Beternak itu memang kita harus tekun, harus telaten. Makanya ya alhamdulillah bisa mendapatkan hasil untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiswanto. Saya di Purworejo. Mulai beternak kambing PE Tawa jenis Kaligising ini saya mulai tahun 2004. Saya rintis sampai sekarang dan terciptalah nama farm saya, Anjang Siva Farm. Kalau yang saya tahu ya, saya lahir di tahun 80 itu kambing jenis peranakan kambing Etawa itu udah ada di sini. Cuma untuk kualitas atau kuantitasnya belum sebesar ini, Mas, begitu. Dilandasi suka, Mas. Suka dengan kambing. Terus kambing jenis Etawa ini memang karena kambing yang dia punya nilai jualnya paling tinggi. Ya, nilai jualnya paling tinggi dan mempunyai postur yang besar-besar. Dinilai seninya itu eksotik gitu loh. Dengan balutan bulu, dengan keanekaragaman warna. Ada yang kepala merah, ada yang kepala hitam, ada yang hitam semua atau merah semua. Di seluruh badan kan ada. Cuma kan kriteria yang masuk kambing PE Tawa Kaligising ini itu yang kepala merah badan putih dan kepala hitam badan putih, begitu. Yang membedakan dengan kambing lainnya, ciri fisiknya ya tubuh besar, Mas. Telinga melipat, simetris, terkulai ke bawah. Terus kalau kambing-kambing yang lain seperti Jawa Randu atau Bligon kan telinga cenderung pendek, telinga cenderung koploh gitu, atau telinganya membuka gitu loh, Mas, kayak seperti senduro gitu loh. Terus dia punya pasung kepalanya juga bulat. Untuk ukuran kambing pejantan ya, pejantan dewasa lah, dengan gigi mulai poel, itu kalau yang memang kualitasnya bagus, genetiknya memang dari kambing-kambing yang besar, itu udah mulai di kisaran 95 cm. Itu paling rendah, Mas. Bisa nanti sampai gigi poel seperti yang punya saya yang ada di kandang, itu kan tingginya 107, itu baru poel 6 gigi. Jadi itu belum dikategorikan kambing rampas, belum, karena masih ada gigi yang di bagian pinggir-pinggirnya masih ada. Itu nanti kalau kok gigi udah rampas semua ya kemungkinan nanti badan akan tambah besar lagi, begitu. Ini karena kandang baru ya, Mas ya. Yang dulu Anjang Siva dulu itu kan di atasnya area ini, tapi karena ada sesuatu hal, akhirnya saya relokasi ke sini semuanya. Terus saya bikin kandang baru itu panjangnya sekitar 37 meter, panjangnya sekitar 37 meter itu. Ya masih masih banyak mengalami untuk pembenahan tuh. Paling di kisaran angka 50-an, Mas. Itu yang ada di kandang bawah tadi, terus sama sekalian yang saya titip-titipkan ke teman-teman. Itu kemarin udah saya isi, Mas. Udah pernah saya isi sekitar mungkin ada 5 bulanan lah ini. Hampir penuh, tapi ya karena kebutuhan anak sekolah, ya udah kita jual lagi untuk kebutuhan sekolah. Terus sebagian ada yang, karena kemarin saya juga ada hajatan, ada acara sendiri, kami saya titipkan dulu ke kandangnya adik yang ada di bawah tadi. Terus ini sementara belum saya isi, belum saya bawa pulang lagi, ini saya renovasi biar agak rapi gitu.
Bisa. Di sini rata-rata peternak yang ada di desa ini ya bikin kandang sendiri kecil, bikin kandang sendiri setiap rumah ada. Tidak kok banyak atau kelompok itu ndak harus. Modal bikin kandang ya paling umpama ukuran 6 meter ya di angka 5 juta, 6 jutaan. Memang itu uang hilang nggak kembali toh, karena kita harus nyari kembaliannya nanti dari hasil penjualan kambing itu. Itu nanti kita bisa menurunkan kos produksi. Ya paling enggak yang umum-umumnya di panggung Mas, tetap di panggung. Jadi tidak kok seperti kandang domba aja sekarang di panggung semua toh. Beda dengan domba-domba yang dulu. Karena di panggung itu juga apa ya? Selain kebersihan juga penyakit bisa agak terhindar lah, atau serangan dari hewan-hewan buas yang lainnya. Ya paling enggak di panggung. Yang umum di sini itu seperti itu. Kendala sih pasti ada Mas. Perjalanan peternakan saya ya mengalami pasang surut lah, tidak kok langsung mulus, langsung bagus, itu enggak. Karena kita juga semuanya masih belajar. Namanya juga kita usaha, entah itu besar atau kecil. Yang jelas sebisa mungkin kita tetap bisa mengantisipasinya. Entah itu kendala dari pakan, entah itu kalau pas musim kemarau kayak kemarin. Ini alhamdulillah udah mulai hijau lagi Mas. Tapi kalau yang kendala yang paling sangat kita takutkan kalau tiba-tiba kambing umpama mati atau sakit, itu walaupun toh kita udah berusaha untuk ngobati, untuk ngundang dokter supaya diobati. Tapi kalau memang Tuhan berkata lain ya kita apa boleh buat gitu. Paling enggak ya kita bisa meminimalisir pencegahan penyakit biar penyakit juga tidak menyerang hewan-hewan ternak. Paling enggak kan kebersihan kandangnya, kebersihan kambingnya itu sendiri. Jadi kambing sebisa mungkin paling enggak seminggu sekali dimandikan. Untuk kandang kalau saya setiap 3 bulan sekali saya cuci Mas. Baru saja 2 hari kemarin kan kita cuci itu kandang untuk menjaga supaya bakteri-bakteri tidak berkembang biak dengan cepat, ya kita semprot dengan desinfektan. Kalau perawatan, pemeliharaan ya kita tetap cari hijauan. Dari rambanan-rambanan, hijauan pakan ternak, itu kita berikan nanti di sore hari. Terus selain itu kita juga untuk meminimkan pakan hijauan yang terlalu banyak, kita kasih dengan ampas tahu. Itu makanan tambahan ampas tahu, itu 2 kali, pagi dan sore. Vitamin ada Mas, vitamin untuk kambing-kambingnya ada, vitamin obat-obatan ada. Baik itu vitamin untuk tulang bulu atau untuk kondisi fisik kambing itu sendiri kita juga selalu berikan. Ada anak kandangnya 2 orang terus yang merawat, yang ngurusin, sama ada dibantu beberapa anak PKL. Karena waktu itu kita juga masih belajar tuh Mas, di tahun 2006 lah, 2006-2007. Karena jadi uang itu bukan segalanya Mas dalam peternakan. Kita banyak uang tapi kurang ilmu, akhirnya juga tersesatkan ya. Saya waktu itu hampir keluar sekitar 300 juta tapi tidak ada hasil sama sekali. Karena waktu itu saya juga tidak di rumah, waktu saya merantau ke Singapura dari pelaut, memang uang ada, waktu itu uang ada. Cuma karena ilmunya itu yang saya kurang menguasai, akhirnya ya apa ya Mas, beli dengan harga tinggi-tinggi tapi tidak tahu kualitasnya seperti apa, perawatannya seperti apa, gitu. Akhirnya kalah semua. Sudah nggak apa-apa, itu buat belajar. Yang siswa itu nanti ya rencana ke depannya selain untuk di peternakan kita juga merambah ke resto, ke inilah, kita udah ada tempat Mas. Sayang sekali tempat seperti ini kalau tidak kita manfaatkan dengan baik. Terus nanti paling semoga diberi umur yang panjang, bisa nambah usaha yang lain lah. Nah, sementara ini saya belum bergerak ke arah susu karena banyak juga teman-teman yang sudah beternak susu entah itu dari jenis Sapera, Sanen, Anglo-Nubian atau Jawa Randu.
itu memang sangat prospek sekali Mas, karena kebutuhan susu untuk masyarakat Indonesia sangat tinggi, apalagi susu dari jenis-jenis kambing ini memang kualitasnya menurut apa ya, yang sudah saya cermati lebih bagus daripada susu sapi. Begitu. Untuk apa saja lah, untuk pengobatan atau untuk daya tahan tubuh lebih bagus susu kambing dibandingkan susu sapi. Susu tetap masuk di produk unggulan karena susu selain untuk apa ya, kebutuhan masyarakat Indonesia, kalau peternak sini kebanyakan beli susu kambing dari ASI induknya itu untuk nambah susu anaknya, ya biar perkembangan, biar apanya semakin bagus gitu. Pencapaian saya yang paling tinggi penjualan yang sangat paling tinggi ya Ferguson dan Gondes itu laku 550, tapi sebelumnya juga ada Kaisar itu laku 200, ada lagi Bintang Muda laku 200 gitu Mas. Dan ini loh Mas, ini kan baru, lahan pekarangan saya ini kan baru. Ini saya beli di tahun 2021 kalau nggak salah. Dulu kan di atas, nggih. Terus ini saudara mau jual, saya beli. Ini juga hasil dari kambing Mas. Penjualan kambing, tak jualkan kambing. Terus akhirnya bisa beli dan bikin seperti ini ya. Alhamdulillah dari hasil kambing semuanya. Begitu. Banyak Mas, banyak. Yang paling bergengsi ya juara 1 kelas E, kontes Piala Presiden. Itu tahun 2023 atau 2024 inilah. Itu di Tawangmangu. Itu yang paling bergengsi. Dan kita diundang oleh Bapak Presiden ke Bandung untuk penerimaan penghargaan. Walaupun toh ada diwakilkan lah waktu itu. Piala Raja, ada juga Piala Gubernur, terus kontes-kontes nasional, kontes regional gitu. Boleh dikatakan setiap bulan Mas, setiap bulan jadwalnya padat terus, ada setiap bulan itu ada. Di bulan November ini udah ada di Jepara, sudah ada di Kulon Progo sini, Piala Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Desember besok awal bulan itu kontes regional buat Bantul di Gabusan kalau nggak salah. Itu di tanggal 1 Desember. Sebelumnya ini nanti di Grobogan. Penilaian menurut versinya Perkanas itu ada 11 penilaian Mas. Termasuk dari kepala. Kepala itu meliputi bentuk kepala, mata, telinga, tanduk, terus gumba leher, terus postur, ekor, kaki, testis, warna. Itu masuk di penilaian, di regulasi penilaiannya. Ada 11 parameter. Terus nanti insya Allah Mas, mohon doanya nanti kontes nasional yang akan digelar Desa Wisata Bandarnejo didukung penuh oleh Badan Otorita Borobudur. Itu nanti insya Allah akan kita laksanakan di Jogol kami ini setelah Lebaran. Penjualan kita itu selain online kita juga offline. Offline mama kita ada tamu dari mana memang nyari ke sini atau pesan ke sini, itu nanti kita antar ke seluruh penjuru tanah air. Kalau memang ada pesanan, kita yang paling jauh ya kita antar ke, pernah ada kiriman ke Kalimantan, ke Medan, Padang, pernah ikut teman juga kirim ke Gorontalo. Kalau untuk ngirimnya Mas, ngirimnya nanti kita juga ada ekspedisi khusus, apalagi untuk jumlah banyak gitu loh. Ada ekspedisi khusus mau pakai truk atau pakai apa gitu. Hari-hari besar mama Idul Adha Mas ya. Justru kambing-kambing etawa ini banyak yang nyari. Karena apa? Dia dengan postur yang jumbo, yang besar itu banyak yang nyari. Seperti di tahun 2022, kambing saya yang namanya Ferguson dan Gondes itu laku 550 juta. Itu karena memang posturnya memang gede sekali Mas, jumbo sekali. Lah itu dibeli orang Jakarta, terus selama 1 tahun 2023 itu dibuat untuk sementara belum belum dikorbankan ya, dibuat kontes dulu. Setelah 2023 pas itulah saat itu disembelih semua, dipotong untuk kurban. Jadi kambing etawa jenis Kaligising ini selain untuk breeding, pengembang biakan, tapi kalau nanti sudah memang afkir gampangannya ya, atau udah memang bisa dijual dengan harga yang tinggi ya, masuknya bisa ke kurban itu Mas. Karena apa ya, permintaan pasar yang kambing-kambing jumbo itu didominasi dari kambing-kambing jenis
kambing Etawa Kaligesing ini atau kambing Senduro yang bisa bobotnya sampai 150-an kilo gitu loh. Jadi malah sangat dominan sekali untuk kambing-kambing jenis kurban kelas-kelas premium gitu loh Mas. Peluang dan potensi bisnis untuk beternak kambing Kaligesing ini sangat bagus Mas, sangat bagus. Karena setiap tahun itu banyak sekali pemula-pemula yang pada bermunculan, dan karena apa ya, memang bisnis yang sangat menggiurkan, juga menyenangkan, bisa untuk apa boleh dikatakan obat stres kita toh. Kita capek kerja terus main ke kandang, capeknya hilang, kita main-main dengan kambing. Nah akhirnya kan banyak sekali peternak-peternak pemula yang ingin belajar, ingin pelihara kambing itu, entah itu untuk sekedar hobi atau betul-betul untuk investasi usaha gitu Mas. Untuk harganya saat ini ya alhamdulillah udah mulai bagus lah untuk harganya. Apalagi yang jenis-jenis kontes tetap mahal, untuk jenis-jenis kontes tetap mahal. Permintaan pasar terus meningkat Mas. Apalagi yang menengah ke atas itu, karena peternak-peternak yang menjaga kualitasnya kan jarang sekali untuk apa ya, ya maksudnya berbanding lah Mas. Kambing kelas ekonomian atau kelas yang premium ke atas yang bagus-bagus kelas kontes itu lebih banyak yang ekonomisan gitu loh. Jadi untuk permintaan pasar yang kadang-kadang menengah ke atas ya agak bersabar untuk mencarikan barangnya gitu. Karena gini loh Mas, kita kalau mau kayak jenengan minta, Mas saya minta dicarikan satu pasang yang kualitasnya bagus dengan spek bla 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 begini kan, paling enggak kita juga harus menjaga kepercayaan toh. Nah, menjaga kepercayaan, makanya kita juga harus pelan-pelan nyarikan. Ya salah satunya karena ini udah memang apa Mas ya, ternak yang turun-temurun dari simbah-simbah toh. Jadi kita teruskan. Kenapa nggih? Dasarnya juga saya senang dengan kambing itu. Karena dengan postur yang gede-gede, beraneka ragam warna dan ciri fisik masing-masing. Kambing satu dengan kambing lainnya itu mempunyai ciri fisik yang berbeda. Begitu. Jadi apalagi nilai ekonomisnya Mas, nilai ekonomisnya yang dengan saya yang tidak mempunyai NIP, tidak mempunyai gaji dan sebagainya, alhamdulillah saya bisa bikin seperti ini ya, sangat alhamdulillah sekali, begitu. Oh tipsnya gini Mas, pertama itu harus senang dulu dengan kambing. Kalau memang mau masuk ke dunia kambing ya, satu harus sudah senang ke kambing, keduanya harus telaten, harus sabar. Punya lahan pakan, siapkan lahan pakan. Setelah lahan pakan siap, baru bikin kandang. Setelah bikin kandang, baru cari bibit kambingnya. Itu ketiga itu jangan sampai kebalik urutannya. Jenengan bisa nyari beli kambing dulu sekarang bisa, saya yakin bisa. Tapi untuk pakannya nanti repot. Kandangnya juga repot toh. Makanya harus siapkan itu dulu. Untuk perawatan kita sambil apa ya, sambil sharing-sharing sama teman-teman yang lain, peternak-peternak yang lain, itu pasti nanti juga akan teratasi gitu Mas. Paling enggak kita juga menilai atau melihat dari genetik dari bapak ibunya dulu-dulunya, itu paling enggak terahnya itu. Di samping kambingnya juga kualitasnya bagus, kita juga yang paling dominan nanti di genetik begitu Mas. Buat teman-teman atau siapa saja yang ingin pelihara kambing jenis Etawa Kaligesing, bisa menghubungi kontak saya di nomor 081 225 635 179 atau bisa datang langsung ke farm kami di Anjang Siva Farm ini yang terletak di Desa Bandarjo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Gitu. Nanti kita sharing-sharing sambil ngopi di sini. Kalau motivasi yang pengen beternak, memulai beternak tetap harus dengan ilmu Mas. Beternak tanpa ilmu menyesatkan, beternak dengan ilmu sangat menyenangkan. Terima kasih.